Suratan Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus. Efesus pasal 6 ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Pagi hari ini kita akan bicara tentang kenakanlah perlengkapan senjata. Sekali lagi tema khotbah pada minggu hari ini, kita mengenakan perlengkapan senjata Allah. Efesus pasal 6 ayatnya yang ke 10 sampai 17. Saudara perhatikan dalam Alkitab saudara, saya akan bacakan. Perlengkapan rohani. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari sejahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Kita lihat di sini paling tidak saudaraku, ada 6 senjata perlengkapan rohani kita. Itu yang saya dan saudara mesti kenakan. Itu yang harus kita pakai. Karena ini senjata yang paling ampuh. Ini adalah senjata yang paling luar biasa untuk saya dan saudara bisa menangkal dan bahkan menangkis serangan daripada panah api sejahat itu, yang terbang di waktu malam maupun dia terbang di waktu siang. Jadi kita lihat secara rohani, bila kita bicara secara kerohanian kita, saya dan saudara punya musuh, dan musuh kita jauh lebih berbahaya. Karena musuh kita tidak kelihatan, saudara. Kalau musuh yang kelihatan mah kita gampang, kita tahu gerak-gerinya, kita tahu siapa namanya, marganya siapa, marganya apa, dia tinggal di mana, alamat rumahnya di mana, penghulu-penghulu udara, roh-roh jahat, kata firman Allah. Itu adalah musuh kita, dan ini musuh berat. Lawan kita yang paling berat ini, saudara. Sekarang kan pekerjaan setan kan dia bekerja tidak kelihatan. Kita kita di rumah tidur, sambil tidur saja dia di rumah kerja, dia main tiup-tiup saja. Nah itu bahaya di situ. Pekerjaan setan, kita lihat ada orang yang tatapannya kosong ke depan. Kenapa? Karena setan yang telah menguasai dia. Dan itu banyak terjadi. Jadi lawan kita adalah musuh-musuh kita adalah bukan melawan darah dan daging, tetapi penghulu-penghulu di udara. Udara itu punya penghulu. Ya, pemberingin saja punya penunggu. Jadi dunia ini hampir semua dikuasai oleh pekerjaan setan. Karena itu saya dan saudara, kita siap diri mawas diri. Ada tempat-tempat yang dikeramatkan, karena itu menjadi tempat di mana sering terjadi hal-hal aneh di situ. Kita perlu senjata, dan saya dan saudara supaya kemana-mana kita aman, karena kita punya perlengkapan. Kita bersyukur negara kita, saudaraku, meskipun hanya dengan peralatan yang seadanya bisa memenangkan perang dan mengusir penjajah, sehingga diproklamirkan 17 Agustus 1945 adalah hari kemerdekaan kita. Pahlawan-pahlawan kita mengusir penjajah hanya dengan apa? Bambu runcing. Peralatan yang sangat sederhana, bambu saja yang diruncingkan, ditajamkan, dan itu menghalau para penjajah. Tapi untuk melawan penjajah sekarang dan untuk menjaga perbatasan wilayah kita Indonesia, tidak, bambu runcing tidak cukup, saudara. Harus ada peralatan yang mumpuni.
untuk menjaga perbatasan. Kita lihat ada perbatasan Indonesia yang itu sedang dijaga karena negara-negara tetangga gampang saja mereka masuk. Dan itu tidak butuh hanya bambu runcing saja, itu butuh senjata yang perlengkapan senjata yang cukup canggih. Kita lihat Israel misalnya. Israel itu negara kecil, saudara, tapi negara yang sangat disegani dan cukup ditakuti juga. Kenapa? Karena mereka punya sumber daya, khususnya di bidang kemiliteran. Mereka punya perlengkapan senjata yang canggih dan sangat luar biasa. Ada penemuan-penemuan senjata-senjata baru, itu milik Israel. Karenanya mereka menjadi salah satu negara yang sangat disegani, khususnya mengenai peralatan perangnya. Di dunia militer itu Israel salah satu, padahal negaranya kecil. Misalnya pada tahun 1967 yang dikenal dengan perang 6 hari. Saudara tahu, di tahun itu 1967 negara-negara Arab bersatu. Itu yang disebut dengan Liga Arab bersatu untuk memerangi bangsa Israel. Saudara tahu itu disebut dengan perang 6 hari. Bangsa Israel kalahkan negara-negara Arab ini hanya 6 hari aja. Bayangkan, apa tidak canggih dan tidak luar biasa bangsa ini. 6 hari aja bangsa Israel memenangkan peperangan itu. Karenanya disebut perang 6 hari. Liga Arab bersatu untuk serang bangsa Israel. Tapi apa yang terjadi, justru mereka yang mengalami kemenangan. Jadi saya dan saudara di dunia kerohanian juga, kita punya di dalam alam roh, kita punya musuh. Dan saya dan saudara akan melihat di sini. Yang pertama ada ikat pinggang kebenaran. Itu senjata rohani yang saya dan saudara mesti kenakan di dalam kita melayani Tuhan. Menjadi anak Tuhan tidak cukup untuk kita percaya. Menjadi anak Tuhan tidak cukup kita hanya melayani dan terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Saya dan saudara mesti hidup di dalam kebenaran. Di situ dikatakan berikat pinggangkan kebenaran. Hidup dalam kebenaran, tidak suka nipu-nipu. Saudara jangan makan uang dari hasil nipu-nipu, karena itu akan dimakan oleh anakmu juga dan dimakan generasi bergenerasi, dan itu bahaya. Saya dan saudara mesti makan dari hasil apa? Dari keringat kita sendiri. Kita menempuh jalur-jalur yang bagus di dalam berusaha, di dalam berbisnis, bahkan di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Kita hidup di dalam kebenaran. Dan firman Allah itu menjadi landasan bagi kita supaya kita bisa hidup dalam kebenaran. Roma 1 ayatnya yang ke-16 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Kebenaran, landasannya adalah kebenaran firman Allah. Kita hidup dalam kebenaran. Orang benar akan hidup oleh iman, kata Roma. Jadi tetap tinggal, kita hidup benar. Kita lihat dunia makin kacau. Kebenaran menjadi barang langka untuk dunia yang saat ini. Hanya kebenaran yang membuat orang itu jalan lurus. Hanya kebenaran yang membuat saya dan saudara hidup melayani lebih sungguh. Jadi tetap tinggal dalam kebenaran. Kebenaran menjadi barang-barang langka hari-hari. Menjadi hal yang paling sulit kita jumpai di mana? Di dalam rumah tangga, dalam bergereja, dalam dunia kerja. Kita kenakan yang namanya ikat pinggang kebenaran. Kita tetap dunia sekarang ini menawarkan hal yang tidak benar dan godaannya luar biasa. Demas jatuh dalam dosa. Demas tinggalkan Paulus dalam pekabaran Injil yang pertama. Kenapa? Karena dunia. Firman Allah berkata, Paulus berkata, Demas telah tinggalkan saya dalam perjalanan penginjilan. Paulus memberikan penekanan secara jelas. Dia katakan dia telah tergiur dengan dunia. Bayangkan, rekan pelayanan. Jadi dunia ini tarikannya besar sekali.
Dunia sekarang ini luar biasa. Orang bisa berbuat seenaknya, orang bisa melakukan kejahatan. Jadi yang pertama, ikat pinggangkan kebenaran. Yang kedua, di situ ada baju sirah keadilan. Salah satu sifat Tuhan kita adalah adil. Jadi saya dan saudara harus seperti Tuhan kita. Sebagai umat Tuhan, saya dan saudara harus bertindak adil. Adil itu berarti tidak berat sebelah. Adil itu berarti dia tidak pilih-pilih. Yang namanya keadilan berarti saya dan saudara tetap percaya kepada satu komando yang bernama komandonya Yesus Kristus. Tidak pandang bulu dan tidak memilih siapapun dia. Dari suku mana, merek apapun dia itu, kulitnya seperti apa. Seperti lagu Ibu Gembala tadi, kasih harus menjadi fondasi dan dasar bagi kita untuk melayani Tuhan. Kalau ada kasih di tengah-tengah rumah tangga, anak mengasihi orang tua mengasihi anak-anak. Oh, betapa indahnya rumah tangga itu rukun dan damai. Dalam pelayanan, dalam gereja, kalau ada kasih luar biasa. Landasannya adalah kasih untuk membangun sebuah pelayanan itu. Betapa indah rukun bila satu dengan yang lain kita bergandengan tangan melayani Tuhan bersama, sehingga kita tidak menciptakan kotak-kotak dan kita seperti membangun tembok-tembok tertentu. Ah, Bapak Gembala kan orang Talaut, aku kan orang Serui, aku mau gabung dengan orang Serui aja lah. Aku tidak mau gabung dengan dia, dia kan orang Biak. Jadi kita tidak bicara suku di sini. Kalau pandangan saudara sudah bicara suku, berarti saudara sudah ciptakan perbedaan. Tapi coba kalau kita bicara kasih, maka kasih ini dia menelan semua perbedaan. Kasih ini dia mematahkan segala isu-isu buruk di tengah-tengah kita, sehingga kita melayani hanya dengan apa? Adil. Ada keadilan. Sekarang juga keadilan menjadi hal-hal yang sulit untuk kita jumpai. Orang berkata bahwasanya di pengadilan, Pak, kasusmu itu pasti selesai. Justru di tempat yang kita mengadukan persoalan kita, justru di sanalah kita tidak temukan keadilan itu. Kenapa? Karena orang berbuat serong dan berbuat curang. Orang gampang disuap. Orang gampang manipulasi. Kebenaran bisa menjadi kesalahan, dan kesalahan bisa dijadikan itu kebenaran. Orang menjadi kecewa dan pulang, dia hanya sapu muka dan berkata, wah, lebih baik saya tidak datang di pengadilan. Sudah repot-repot buang-buang biaya, sudah bayar pengacara dan lain sebagainya. Tapi yang kutemukan justru bukan keadilan. Saya yang bukan pelaku, malah saya yang disalahkan. Bukankah itu terjadi hari-hari ini? Kita lihat korupsi juga merajalela di mana-mana. Kenapa? Karena ini ketidakadilan. Kita berdoa supaya pemerintah kita khususnya mereka bertindak dengan cara yang adil. Saudara lihat dalam pelayanan kita, satu saudara di sini, kita satu keluarga, tidak ada perbedaan. Kita sama di sini, kita saling mengasihi. Kau bisa memanggil kami orang tua, Bapak dan Mama Gembala. Tapi di lain sisi juga saudara bisa memanggil kami kakak gembala, kakak pendeta. Di lain sisi juga bisa berubah, kau bisa memanggil kami anak gembala. Itu sapaan-sapaan umum, dan itu sapaan-sapaan keakraban. Ketika kau memanggil kami anak gembala, kakak gembala, haleluya, dan bapak tua gembala, itu pertanda ada keakraban. Kita keluarga, kita satu di dalam Tuhan. Tidak ada permusuhan dan tidak ada tembok pemisah di antara kita. Karenanya ketika Kristus mati, maka tabir bait Allah itu terpisah dari atas ke bawah. Itu menjadi tembok. Hanya imam yang bisa masuk dalam bait Allah. Umat-umat tidak bisa. Sekarang tidak bisa. Itu pertanda untuk menghadap Allah tidak perlu imam. Semua orang
Tidak ada lagi pemisahan dan batasan. Tidak perlu imam 1 tahun 1 kali untuk pergi mempersembahkan korban, untuk korban penghapusan dosa umat dan penghapusan dosa diri. Sekarang mah saya dan saudara bebas-bebas saja datang sama Tuhan. Tidak perlu lagi ada semacam gaib buat kita. Bangsa Israel dulu perlu gaib yang namanya imam untuk mencari semacam penyambung bagi mereka, jembatan bagi mereka, penghubung bagi mereka untuk terhubung kepada Tuhan. Sekarang saya dan saudara bisa di mana saja kita bisa cari Tuhan. Kita bisa seorang diri, kita bisa masuk ke kamar dan kunci pintu, kita berdoa. Kita mencari dan menghadap wajah Tuhan di sana. Jadi keadilan ini menjadi penting. Mazmur 33 ayat 5. Ia senang kepada keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Allah senang kepada keadilan. Karena itu saya dan saudara bertindak adil. Dalam pelayanan juga kita harus adil. Allah sudah tetapkan 6 hari kau boleh bekerja, tapi 1 hari, hari ke-7 kau istirahat. Hari itu adalah hari khusus buat kita. Semua hari jangan kau pakai untuk dirimu. Kau terlalu culas, kau terlalu serakah dengan Tuhan. Kadang kita tidak adil masalah waktu dengan Allah. Semua hari kita pakai untuk diri kita. Itu dari masalah waktu, belum bicara masalah yang lain. Jadi saya dan saudara mengadakan waktu. Adakan waktu untuk Allah yang hebat ini. Allah yang pegang nafas hidup kita, dan Allah yang pegang segala berkat kita ada di dalam tangannya. Kalau kita sudah dapatkan rumusan ini, tidak susah kok. Gampang-gampang saja Allah itu bisa kirimkan berkat buat kita. Dengan cara-cara yang ajaib. Sudah banyak kali Bapak dan Ibu Gembala saksikan bagaimana pertolongan-pertolongan Tuhan. Mulai dari tanah gereja dan lain sebagainya. Sampai dengan kesembuhan-kesembuhan yang kita lihat. Banyak cara Tuhan menolong saya dan saudara. Kenapa? Yang penting rumusan yang satu ini kita dapatkan. Kita hidup benar, kita bertindak adil dengan Allah, sehingga Tuhan pun senang. Kita harus adil dengan Tuhan. Dari masalah waktu, dari masalah kita berkorban bagi Tuhan. Kenapa untuk dunia kita jor-joran dan habis-habisan untuk dunia? Kita ngos-ngosan untuk dunia, kenapa tidak buat Tuhan? Buat Allah yang besar, buat Allah yang kasih setianya telah melimpah-limpah bagi saya dan saudara. Kita harus berikan yang terbaik juga untuk Tuhan. Bukankah Dia yang pegang segala nafas hidup kita? Kenapa untuk dunia kita berikan yang terbaik? Kenapa untuk Tuhan kita tidak berikan yang terbaik? Untuk dunia kita kasih nomor 1. Kenapa untuk Tuhan kita kasih nomor sepatu? Kita juga harus kasih yang terbaik. Bahkan harus jauh lebih terbaik kepada Allah yang baik. Allah yang hebat, yang telah menyembuhkan sakit penyakitku. Allah yang telah membukakan jalan-jalan yang tertutup. Allah yang telah memberikan pekerjaan bagiku, sehingga aku bisa bekerja, aku bisa menafkahi keluargaku, anak-anakku, dan bisa membawa dan mengantar mereka pergi sekolah. Dengan gaji ini aku bisa juga mengucap syukur karena aku telah bekerja. Sehingga dengan berkat ini aku bisa memakai pakaian yang layak. Aku memakai sepatu yang layak. Dan aku tidak dihina lagi oleh teman-teman, tidak dihina lagi oleh tetangga-tetangga. Sehingga setiap hari Minggu mereka berkata, "Ci, coba lihat ke sana, ada sana. Sepatu-sepatu itu saja yang dipakai. Dasar tidak punya uang, tidak bisa ganti sepatu." Tapi sekarang karena berkat Tuhan, justru mereka menjadi iri melihat kita dan melihatmu. Karena mereka berkata, "Ih, astaga, minggu ini sepatu merah, ini minggu lagi yang kemarin sepatu putih, lalu minggu depan lagi dia pakai sepatu coklat." Sepatunya warna-warni beda-beda. Kenapa? Karena saudara sudah diberkati Tuhan. Kita sudah diberkati Tuhan. Harusnya begitu.
Jadi saya dan saudara bertindak adil. Roma 12 ayat 19. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah akulah yang menuntut pembalasan. Firman Tuhan. Allah itu adil. Jadi kalau kita disakiti, kita diapa-apain, gampang kita bawa persoalan pada Tuhan, karena Dia adil. Tuhan bilang, tenang, aku yang ambil alih masalahmu, aku yang ambil alih persoalanmu, menjadi enteng dan mudah. Kenapa? Karena Dia Allah bertindak adil. Kita serahkan segala masalah kita. Mungkin saya dan saudara dicurangi, disakiti, difitnah. Kita bawa segala persoalan itu kepada Tuhan, dan kita lihat pembelaan Tuhan luar biasa. Allah akan membela kita. Kenapa? Karena Dia Allah yang adil. Senjata yang kedua, perlengkapan senjata yang kedua, keadilan. Kita hidup benar, kita hidup adil. Yang ketiga, di situ dikatakan ada kasut kerelaan. Ada kasut kerelaan dalam apa? Memberitakan Injil damai sejahtera. Injil itu berisikan damai. Ketika firman itu disampaikan, dia berisi sukacita. Karenanya Injil juga disebut dengan kabar sukacita, kabar gembira. Sehingga tadi waktu saudara datang muka muram, kini saudara dengar firman, saudara menjadi muka sukacita. Kenapa? Karena kita memuji Tuhan. Karena firman itu berisikan adalah kabar baik, kabar sukacita. Hari-hari ini kan kita dengar gosip-gosip, kita dengarkan berita-berita yang menakutkan. Kita dengar berita-berita hoax, berita-berita yang bisa mencekal dan mencelakai kita. Karenanya lagu berkata, zaman sekarang berjagalah. Kita mendengarkan berita-berita, dunia sedang diwarnai dengan perang, dunia diwarnai dengan pembunuhan, dunia diwarnai dengan penculikan, dan dunia diwarnai dengan begal. Kalau berita-berita yang setiap hari kita dengar, kita jadi takut. Takut keluar rumah, takut aktivitas, takut ke pasar untuk belanja makan. Sehingga kendati kita rela tidak makan 3 hari karena kita takut ke pasar. Orang benar selalu dijaga Tuhan. Karenanya saudara mau kemana-mana doa, tutup bungkus perjalanan kita aman tiba dengan selamat. Karena Tuhan yang menjadi perlindungan kita. Jadi yang ketiga adalah senjata kita, yang ketiga adalah kasut kerelaan. Relakah saudara datang kemari beribadah? Atau ada unsur keterpaksaan di dalamnya? Ikhlaskah saudara bertepuk tangan? Atau karena ada unsur pemaksaan daripada si pemimpin pujian? Relakah saudara memberikan persembahan bagi Tuhan? Atau ada unsur sungut-sungut di dalamnya? Ada kerelaan, ada keikhlasan melayani Tuhan, ada damai. Kalau kita datang rela dan datang ikhlas melayani Tuhan, yang kita dapatkan adalah damai saja. Makanya saudara tidak terima apa-apa karena saudara terpaksa melayani Tuhan. Karenanya gitu-gitu aja. Baik saudara datang sembahyang maupun pulang sembahyang sama aja. Sehingga suami bertanya, "Mak, dapat apa hari ini di gereja?" Tidak dapat apa-apa saya. Kenapa? Karena sikap hati kita. Kita melangkah saja sudah bersungut. Langkah pertama keluar dari muka pintu rumah sudah sungut. Sampai di gereja, sudah berapa ratus sungut kegerangan itu. Langkahmu dari rumah sampai ke sini. Tapi coba kalau kita ada keikhlasan untuk memberitakan firman, tidak harus saudara sekolah pendeta, tidak perlu saudara jadi penginjil. Kita semua bisa menyampaikan firman. Kita semua bisa bersaksi. Di kantor saudara bisa bersaksi, di tempat kerja juga saudara bisa bersaksi. Ibu Talahatu bisa menjadi kesaksian dengan gaya hidup, sehingga mereka tergabung di dapur sehat itu. Dia berkata, "Kepalaku pusing
Karena setiap hari yang dihadapi bukan kompor gas, bukan juga api dan panasnya masakan itu, tapi yang dihadapi adalah setiap hari orang ngoceh dan maki-maki. Dia tergabung di situ. Lalu dia berkata, saya sebagai anak Tuhan tidak seperti kurang pantas berada di wilayah ini. Tapi biarlah, karena aku butuh kerja dan butuh uang, biar aku juga menjadi terang di tempat ini. Setiap hari, kata Ibu Telaha. Ini Bapak Gembala, mohon maaf tidak ngarang-ngarang. Sebentar selesai baru ditanya Ibu Telaha. Bahasa-bahasa kebun binatang itu marga satwa di bawah-bawah. Tetapi dia berkata, wah hatiku seperti tidak pas. Kenapa? Karena dia anak Tuhan. Kita mencari terang di mana saja kita berada, di dunia kerja, di tempat saya dan saudara melayani, di rumah tangga. Kita bisa menjadi pelita, kita bisa menjadi terang bagi mereka. Kita adalah suratan yang terbuka, kata firman Allah. Kita adalah Injil yang terbuka, sehingga orang bisa melihat Kristus lewat apa tingkah laku kita. Orang bisa melihat Yesus. Orang berkata, Bapak yang satu ini lain. Ini orangnya memang orang gereja ini. Tapi kalau saya dan saudara berlaku dan bertindak seperti orang dunia, apa bedanya? Mereka berkata sama aja. Sehingga begitu kita pergi memberitakan firman dan ajak dia, ayo pergi ke gereja. Kamu ajak saya ke gereja, kau hidup saja tidak betul. Kau ke gereja dengan saya tidak ke gereja, sama aja hidup. Nah, bayangkan. Kita tidak bisa tarik jiwa. Tapi coba kalau kita hidup benar. Orang belum kita bersaksi, kita belum buka-buka Alkitab dan berkata di dalam ayat ini ada yang firman berkata, tidak perlu. Dia baru lihat gaya kita, dia berkesembahyang di mana kakak? GPI bisa saya ikut kakak kan? Karena saya lihat kakak ini lain, perangainya beda. Jadi cari gaya hidup kita. Kita memberitakan Injil lewat apa? Lewat tindakan dan perilaku kita. Tidak perlu mulut berbuih dan berbusa. Kita untuk sampai berteriak-teriak memberitakan. Tindakan kita menciptakan apa? Menciptakan damai sejahtera bagi orang lain. Orang tidak tersandung. Jangan jadi batu sandungan dalam melayani pekerjaan. Sehingga orang tidak datang ke gereja. Karena apa? Dia tersandung dengan tindakan kita. Dia berkata, saya tidak mau ke gereja. Kecuali orang itu keluar, saya bisa masuk. Selama ada dia di gereja itu, saya tidak mau ke gereja. Saya kecewa dengan tindakannya. Saya tidak pas dengan perilakunya. Kita mencari batu sandungan. Jadi karena itu, ini yang harus saya dan saudara perhatikan. Yang berikut adalah perisai iman. Ini perisai adalah alat untuk melindungi diri. Biasa kalau tentara Romawi kita lihat punya peralatan perang. Mereka ini disebut tameng juga untuk melindungi diri. Ada perisai. Secara rohani itu adalah iman kita. Jadi perisai iman, dia akan melindungi saya dan saudara. Dari apa? Dari senjata musuh. Tadi kita sudah baca, musuh ini selalu menyerang kita lewat panah api si jahat itu. Dia selalu mengarahkan serangannya. Tetapi saya dan saudara sanggup untuk menangkisnya lewat apa? Lewat iman kita. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman itu timbul dari firman Allah. Kita mendengarkan firman Tuhan. Iman tidak timbul dari pendengaran-pendengaran yang tidak ada. Hanya melalui firman iman kita bisa bertumbuh. Dari mana kita tahu Tuhan itu baik dan Tuhan itu sanggup menyembuhkan? Dari firman yang saudara dengar. Dari mana saudara tahu bahwa Tuhan sanggup membukakan jalan yang tertutup? Dari firman yang saudara dengar. Tidak dengar dari mana-mana. Kita tidak dengar cerita-cerita di pinggir jalan, tapi kita dengar firman Allah di dalam rumah Tuhan. Dari mana kita bisa tahu bahwa Tuhan sanggup melakukan mujizat? Haleluya, itu lewat firman Allah. Sehingga iman kita terbangun. Kita kenakan perisai iman. Kita akan aman, dia akan melindungi kita.
Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya kepada Tuhan. Iman kita kepada Tuhan, kita akan dijaga dan dilindungi. Jangan harap siapapun. Kita harap manusia, kita gampang kecewa. Tapi coba kalau kita harap Tuhan, Tuhan sanggup memberkati saya dan saudara. Kita harap gaji pun bisa kecewa. Kenapa? Karena gaji sering terlambat. Tapi Allah tidak pernah terlambat. Gaji bisa terlambat, suami bisa terlambat menolongmu, istri bisa terlambat untuk memberikan solusi pada kita juga, dan bahkan anak-anak juga bisa terlambat untuk mengunjungi kita di kala kita sakit. Kita memerlukan sentuhan kasih mereka. Kita telepon, nak, mama ada di rumah sakit, bisa datang kah? Siap, ma. Jam berapa? Jam 2. Kita tunggu sampai jam 5, dia belum datang. Tapi Allah tidak pernah terlambat. Dia bekerja luar biasa untuk kita. Yang berikut ketopong keselamatan. Senjata yang berikut kita lihat di situ. Dan terimalah ketopong keselamatan. Di situ kita lihat keselamatan. Ada ketopong keselamatan, senjata yang kelima. Ketopong ini berguna untuk apa? Dia sebagai pelindung kepala, semacam helm. Tentara Romawi pakai ini. Ini ketopong keselamatan. Secara rohani dia melindungi pikiran kita. Kita harus kenakan ini. Kita percaya kita sudah ditebus. Kita percaya kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kita kenakan pikiran-pikiran Kristus. Karena pikiran ini adalah medan perang dan medan pertempuran. Banyak kali dosa muncul di sini. Tergantung kita menurutinya apa tidak. Tergantung kita mengiyakannya atau tidak. Siapa yang lebih jago dan siapa yang lebih kuat di sini. Jadi pikiran ini menjadi medan pergulatan. Jika si jahat menang, kita turuti keinginannya. Tapi jika si yang benar menang, kita turuti keinginan. Orang melangkah sesuai perintah yang ada di sini. Jadi pikiran ini adalah medan pertempuran. Karena itu saya dan saudara harus memenangkan pertempuran itu. Semua persoalan tercipta dari sini. Segala kejahatan bermula dari sini. Ini medan pertempuran yang paling luar biasa. Pikiran kita, pikiran negatif, pikiran positif, semua ada di sini. Pikiran ragu-ragu, pikiran tidak percaya, negatif, semua ada di sini. Tergantung kita mana kita berpihak ke siapa. Berpihak ke yang benarkah atau berpihak ke yang negatif, yang salah. Kita kenakan topeng keselamatan ini. Pikiran kita harus dijaga dan dilindungi. Roma 12 ayatnya yang ketiga. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada apa yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikurniakan Allah kepada kamu masing-masing. Pikiran kita juga tidak boleh terlalu tinggi-tinggi. Kita berpada dengan apa yang ada, kata Paulus. Firman Allah tadi sudah berkata, kita berpikir sesuai dengan kadar berkat, kadar iman yang kita dapatkan. Ada orang pikirannya tinggi-tinggi. Pikirannya di atas langit sana. Saudara pernah jumpai orang yang ceritanya tinggi-tinggi? Kita mendengar juga jengkel. Tapi kadang mah kita ikuti saja. Orang kalau tidak tahu dia, orang bisa termakan dengan dia punya kata-kata yang indah sekali. Kita bisa terbuai. Jadi pokoknya kita mau pikirannya mah biasa-biasa saja. Kita pikir tentang Tuhan, kita pikir tentang ibadah. Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-8. Filipi 4 ayatnya yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Kita pikir hal-hal yang baik saja. Haleluya. Jangan pikiran negatif. Negatif terhadap gembala,
negatif terhadap majelis, negatif terhadap pelayanan. Jangan saudara, kita pikir yang baik-baik aja. Yang terakhir adalah pedang roh. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu adalah apa? Firman Tuhan. Kita punya senjata yang hebat, firman Allah. Ini Alkitab saya dan saudara. Kita harus membacanya. Luangkan waktu. Kita hari Jumat kita selalu membaca ini, kita galakkan. Sekarang sudah di pengkhotbah. Pokoknya kita kasih finish sampai di Wahyu. Supaya sepanjang hidupmu kau berkata, aku pernah baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Setiap hari Jumat kita baca. Dan kalau jemaat tidak sempat mengikutinya di hari Jumat, saudara bisa mengikuti bacanya di rumah. Saudara bertanya sampai di itu pasal berapa kemarin. Jangan saudara sampai ketinggalan. Supaya saudara bisa mengikuti baik di gereja maupun nanti saudara bisa di rumah juga. Jadi yang berikut, yang terakhir adalah firman Allah. Saya dan saudara harus punya firman. Karena lawan kita setan ini juga dia pakai firman. Lawan kita ini bukan biasa, setan ini pakai firman. Masih ingat cerita di dalam Matius pasalnya yang keempat. Iblis bawa Yesus di atas hubungan bait Allah. Dan dia berkata, jika kau anak Allah, jatuhkan dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis, bayangkan dia pakai firman. Sebab ada tertulis, Allah akan mengutus malaikat-malaikat dan menatang kakimu supaya kakimu tidak terantuk pada batu. Iblis mengutip ayat di mana? Mazmur 91 ayatnya yang ke-11. Dia kutip ayat itu dan dia pakai serang Yesus. Kalau Yesus betul, Yesus pikir, betul juga betul ada firman bilang, asal lompat sudah. Dia turuti kata setan. Betul, dia pakai firman ini. Setan pakai firman. Tetapi Yesus juga balas dengan apa? Dengan firman, ada tertulis, jangan kau mencobai Tuhan Allahmu. Sebab hanya kepada dia sajalah engkau berbakti, engkau beribadah. Setan pergi, lari dan meninggalkan Yesus. Setan hanya bisa lari kalau kita pakai firman Allah. Setan takut. Jadi karena itu firman Allah ini menjadi landasan dan pondasi kita. Ada pikiran kotor sedikit, saudara berkata, ada tertulis. Semua yang baik, semua yang suci, semua yang disebut kebajikan, pikirkanlah semuanya itu. Hati sakit karena orang fitnah, ada tertulis, ampunilah musuhmu. Kenapa? Karena kita hidup dengan firman. Coba kalau ada godaan setan datang, lalu saudara bilang, ada tertulis. Tidak baca Alkitab, setan bilang apa tertulis? Apa ya? Saudara tampar kita. Setan tampar kita karena kita tidak baca Alkitab. Kau tidak baca Alkitab baru serang saya pakai firman. Jadi kita harus pakai firman. Saya dan saudara tetap melayani Tuhan. Supaya hidup kita diberkati. Kita melihat bagaimana Tuhan akan menolong saya dan saudara. Jadi pedang roh, firman Allah adalah pedang roh. Kekuatan kita untuk menghadapi siapa? Si jahat itu. Kita pakai firman. Hanya dengan firman setan lagi. Setan tidak tahu diri. Dia pikir dia siapa? Setan memperkenalkan dirinya sebagai seorang penipu. Dia tidak tahu dia berhadapan dengan siapa. Dia berhadapan dengan Yesus Kristus yang adalah Allah yang telah berinkarnasi menjadi manusia. Jadi saya dan saudara mari kita hidup benar, kita makin hidup baik dalam Tuhan. Hanya di gereja saudara bisa dinasihati. Karena itu sering-seringlah saudara bergereja. Hanya di gereja, di rumah Tuhan saudara bisa dinasihati. Di rumah, di mana saja saudara tidak terima nasihat. Itu sudah porsinya. Jadi kalau gembala menasihatimu saat berkhotbah, saudara terima. Karena itu porsinya memang sudah begitu. Apalagi saudara kalau sudah diberkati Tuhan.
Kita harusnya hidup makin dekat dengan Allah. Jadi kalau hamba Tuhan menegur dan menasihatimu saat memberitakan firman di gereja, kau terima. Karena memang porsinya begitu. Saudara hanya bisa terima teguran dan nasihat itu di gereja. Siapa yang tegur Raja Ahab? Nabi Elia. Siapa yang tegur Herodes? Yohanes Pembaptis. Siapa yang tegur Daud waktu dia bersinah? Nabi Nathan. Itu memang porsinya begitu. Jadi hanya hamba Tuhan bisa tegur saudara. Apalagi kalau saudara sudah melenceng. Kita lihat Daud jatuh dalam dosa saat dia miskin, apa dia menjadi raja. Saat dia jadi hidup mapan toh, sudah diberkati, sudah jadi raja, sudah berkuasa toh, sudah punya bintang, sehingga apa aja tinggal main ambil. Jadi hati-hati dengan berkat Tuhan kalau kita tidak dekat dengan Tuhan. Bisa-bisa berkat Tuhan menjauhkan kita daripada Tuhan, dan bisa mengingatkanmu hanya hamba Tuhan. Hanya itu sudah porsinya. Kita lihat dalam Alkitab begitu. Raja-raja ditegur, paling hamba Tuhan yang tegur mereka. Nabi. Jadi saudara mau terima nasihat dari mana? Pasti dari gereja. Jadi kalau saat dinasihati saudara terima. Karena memang porsinya begitu. Yesus menegur para ahli, para orang-orang Farisi. Memang porsinya begitu. Jadi saya dan saudara kita harus hidup benar. Kita melayani Tuhan, biarlah Tuhan Yesus terus memberkati kita. Kita masuk dalam doa, kita bersyukur buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.